murid itu juga tetap menyayangi budaya Indonesia. Tapi at the same time, we want to prepare them to be ready for the world gitu. Kita nggak bisa stuck di satu aja kurikulum nasional. Kita harus mau berkembang. Jadi kita harus makanya kita blend dengan kurikulum CFR. Nah, sebelumnya Miss Miss sudah pernah dengar belum nih kurikulum CFR? Belum. Belum Cambridge ya? ya. Oke. Cambridge Ya, ya, Mas? oke. Cambridge. Oh. Sebenarnya nggak hanya Cambridge sih. Jadi CFR itu singkatannya adalah Common European Framework of Reference. Jadi ini kurikulum bahasa yang dipakai di Eropa. Jadi nggak cuma bahasa Inggris. Kalau misal Miss belajar bahasa Jerman, mereka juga pakai CFR atau bahasa Spanyol. Tapi memang populernya itu di bahasa Inggris gitu. Nah, CFR itu kita bagi levelnya adalah A1 sampai C2. Jadi untuk level A1 ini level yang basic. Kemudian B2, B1, B2 ini kita bisa bilang independent user. Mereka sudah yang oke in English, they know what we're talking, tapi mungkin mereka masih belum fluent, gitu, masih belum proficient. Nah, C1, C2 ini itu berarti mereka sudah yang fluent, fluency-nya sudah oke, kemudian mereka sudah gampang paham kalau disodorin listening gitu ya, atau audio, atau disuruh speaking itu mereka udah yang pede banget. Nah, em, kalau kita breakdown national curriculum itu mereka hanya sampai di A1 sampai B1 aja. Nah, jadi memang kalau kurikulum nasional mereka itu cuman apa ya istilahnya? Goalnya hanya di B1 gitu. But we don't want that. Atlas pengennya lebih dari itu. Atlas pengennya usernya itu bisa independen lah, at least C1 gitu. Makanya dari buku kita untuk yang kelas 1 sampai 6 itu kita buat dari A1, nanti di kelas 6-nya itu B1 gitu. Kemudian untuk kelas 7 kita mengulang lagi dari A1 yang mana nanti sampai kelas 12-nya itu di C2. Nah, kalau misal Miss ada pertanyaan nih semacam, biasanya guru-guru tanya, kok kelas 6-nya udah B1 tapi kelas 7-nya balik A1 lagi gitu. Nah, memang levelnya beda, sama A1, kembali ke A1, tapi tingkat kesulitan, kemudian materinya tentu saja beda gitu. Jadi kita membedakan materinya. Untuk SD memang disesuaikan dengan SD ya, seperti coloring, kemudian phonics, dan kemudian alfabet, numbering, dan sebagainya. Kemudian apa sih yang paling sering itu grammar. Grammarnya juga kita buat yang simple-simple, seperti present simple gitu. Ini kurang lebih terkait em, kurikulumnya atas. Nah, ini untuk perbandingannya aja sih, Miss. Misal kalau di Atlas, ini saya bisa anotir. Nah, so, untuk perbandingannya ya, Miss, misal untuk Cambridge. Nah, kalau Cambridge itu kalau mungkin yang learners itu berarti di sini kan ya, Miss. Di paling atas itu yang learners, yang flyers. Nah, itu sudah setara dengan buku namanya kita ada punya Dasher sama Flyer. Ini biasanya untuk kelas 4 sama 5. Jadi memang kita sudah sesuaikan levelnya dengan eh, apa namanya tes-tes internasional gitu, guys. Gitu. Nah, kemudian untuk yang learner yang starter kalau di Cambridge itu memang startnya kan untuk anak-anak yang misal in elementary school, sorry, in kindergarten atau yang elementary school SD kelas 1. Nah, kita juga ada dan kita sudah sesuaikan. Kita namanya ada starter, kemudian ada builder. Nanti saya akan jelaskan lagi ini bedanya apa, terus tingkatannya bagaimana dan CFR-nya. Begitu. Nah, em, kemudian, nah ini untuk book katalognya Atlas. Jadi untuk SD itu kita ada English Play namanya. Kita punya 7 sebenarnya. Kenapa kok 7? Padahal kelasnya ada 6 gitu kan ya, Miss. Because we want to, karena tiap sekolah itu beda-beda, Miss. Jadi nggak setiap sekolah itu starting point-nya sama. Ada sekolah yang memang starting point-nya adalah di SD kelas 1, mereka itu masih belum bisa membaca, menulis apalagi.
So we can offer them yang namanya English Play Starter atau yang A0, A0. Dan di sini itu mostly memang memperkenalkan murid untuk em, apa ya, menulis, tracing, kemudian coloring, number in English. Karena zaman sekarang kan ini ya, lulus TK itu murid nggak harus bisa baca ya Miss ya. Nah itu kadang banyak juga tuh guru-guru yang agak pusing di kelas 1 SD gitu. Karena iya, karena kelas 1 mereka belum bisa baca, kemudian bukunya malah dikasih teks yang lumayan panjang gitu. Mereka biasanya pusing karena nggak ada transisinya. So we have this, ini namanya A0 untuk yang khusus biasanya kita tawarkan di TK, tapi ada beberapa sekolah yang kelas satunya pakai ini. Tapi kalau memang murid-murid kelas 1 SD-nya itu sudah yang bisa membaca, bisa menulis, tidaknya sudah tahu gitu cara menulis atau ABCD, itu kita biasanya kebanyakan guru-guru dan sekolah-sekolah itu memakai yang ini English Play Builder. Jadi kita pre A1 gitu, Miss. Ini kurang lebih eh, sama. Nah, kemudian next-nya kita ada English Play Hopper, ini naik satu tingkat, CFR A1, kemudian ada Climber, CFR A1 Plus, Flyer-nya A2, kemudian Dacer, ini A2 Plus, kemudian yang booster ini yang paling atas, kelas 6 SD, jadi B1 gitu. Nah, ini untuk yang English Play. Kemudian kita juga ada yang SMP, kita panggilnya Escalate. Ini sama sih, kita ada 7 buku, dan tujuannya juga sama, karena dari SD ke SMP itu starting point-nya mereka beda kan. Jadi we want to offer teachers some flexibility sih sebenarnya. Ada yang memang sudah ready untuk pakai A1 yang beginner, ada yang ada yang belum ready pakai yang A2. Jadi kita offer yang A1 gitu. Atau kebanyakan malah mereka pakai A1 tapi tidak sampai di C2 karena this is our highest level. Ini yang benar-benar udah mastery gitu. Jadi isinya juga hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang lebih analytical, kemudian teksnya juga lebih banyak, lebih banyak critical thinkingnya begitu, Miss. Untuk yang escalate. Kemudian kita juga ada untuk yang upgrade, ini our English business books. Kalau dari Miss misal butuh semacam, misal ini sebenarnya buat orang adult learners ya, mungkin dari Missnya butuh semacam I don't know guidance untuk how to misal uh, talk in English during a meeting, itu kita bisa offer yang English upgrade. Tapi untuk saat ini kita masihnya punya yang CFR A1 and A2 begitu, Miss. Nah, yang ini mungkin cocok nih dengan Al Irsyad karena kita punya Muslim Edition. Tapi untuk SD kita sebenarnya tidak rubah konten. Kalau misal dilihat di sini, nanti ada yang lebih. Nah, ini lebih besarnya. Jadi untuk yang perubahan konten Muslim Edition itu sebenarnya lebih jelasnya di English Escalate nih untuk yang SMP karena gambar-gambarnya itu sudah manusia. Jadi untuk manusia-manusia, untuk gambar-gambar yang tidak pakai kerudung kita ganti pakai kerudung. Kemudian untuk kartun yang tidak pakai kerudung kita ganti pakai hijab. Kemudian at the beginning of the unit itu kita beri ayat yang um, apa ya sudah disesuaikan dengan tema unit itu. Jadi kita sempat juga ada kerjasama dengan Kemenak waktu membuat ini gitu. Tapi untuk yang SD sebenarnya kontennya kita tidak rubah karena gambar-gambarnya itu kartun nih. Jadi kalau kartun sepertinya kami yakin kalau kartun itu their own characters. Jadi tidak perlu dirubah ada yang ada hijab dan lain-lain. Cuman kita bedakan di LMS. Begitu. Nanti saya tunjukkan LMS-nya. Oke, nah ini contohnya untuk yang English Play, untuk yang SD. Jadi biasanya di awal unit itu akan ada gambar, kemudian akan ada beberapa vocabulary yang penting di unit tersebut. Bukan berarti di sini kan kalau dilihat ada 6 ya Miss ya. Bukan berarti we have to we have to limit our students to teach to learn these 6
vocabularies, tapi kita memperkenalkan ini sebagai apa ya, semacam leading untuk memperkenalkan unit itu tentang apa gitu. Nah, biasanya kita juga ada komik in the beginning. Jadi kalau Miss mengajarkan read aloud itu cocok banget ke murid-murid gitu. Kita ada video animasi juga yang nanti saya bisa tunjukkan. Nah, untuk yang SMP kurang lebih seperti ini. Jadi SMP SMA, I'm sorry. Untuk karakternya sudah lebih dewasa, gambar-gambarnya juga lebih dewasa, materinya juga lebih ke yang higher level ya tentang writing and analytical execution. Begitu. Nah, ini untuk creative space dan Atlas Zone. So in English way untuk yang SD kita ada creative space, Miss. Eh, ini setiap unit ada. Jadi sebelum review unit terakhir, biasanya di unit terakhir itu kita ada review materi. Nah, sebelum review materi ada namanya creative space. Ini kalau saya dengar dari guru-guru lain, mereka bilang murid-murid itu sangat suka dengan hal yang ini. Karena emang murid diberi kebebasan untuk expressing themselves. Biasanya ini disuruh draw and color gitu kan anak SD suka banget ya. Tapi ada guru juga yang sampai nahan-nahan muridnya, jangan jangan ngerjain creative space dulu, ayo belajar dulu gitu. Karena biasanya murid-murid suka langsung ke halaman ini gitu. Itu untuk creative space-nya gitu. Kemudian kalau yang SMP kita we call it as Atlas Zone, lebih ke semacam self reflectionnya mereka tentang materi begitu. Nah, saya jelaskan sedikit untuk online learningnya ya, Miss. Jadi di Atlas kita juga provide LMS atau online learning. Sebelumnya dari Miss, apakah pernah menggunakan LMS juga di kelas atau mungkin baru ini diperkenalkan? Biasanya kalau kita LMS pakai Google aja sih, Miss. Oh, pakai Nggak, Google Classroom ya, Miss. nggak pernah yang apa pakai aplikasi seperti ini sih sementara ini. Oh, oke, oke. Baik-baik. Nah, sebenarnya itu bukan aplikasi, Miss. Kita juga pakai web. Jadi nggak perlu install LMS kita ke HP atau ke iPad gitu. Karena kita pengen memudahkan guru dan murid juga. Jadi tinggal nanti buka namanya lms.hayatlas.com, kemudian baru Miss dan murid bisa akses. Nah, saya jelasin sedikit fiturnya ya. Jadi sebelah kiri ini adalah feature yang didapatkan oleh students, kemudian yang sebelah kanan ini oleh teachers. Jadi di students itu mereka bisa mendapatkan digital books, jadi buku tapi versi digitalnya, terus ada short animated films yang nanti saya akan tunjukkan, ada native speaker lecture videos juga, jadi untuk penjelasan materi dan native speakernya. Kemudian ada Atlas Teach, ini semacam Kahoot nih, familiar kan ya kalau sama Kahoot ya. Nah, kita punya namanya Atlas Teach gitu. Dan ini gak cuma guru yang bisa bikin, tapi murid bisa bikin. So, murid kalau mau berkreasi bisa juga pakai ini. Kemudian kita provide certificates untuk murid yang nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi. Ada English test juga, kemudian ada Ask Galpa, misal ada pertanyaan terkait materi, ada assessment, kemudian Atlas Zone dan Creative Space yang sudah saya jelaskan tadi, ada book notes, dan kita juga ada, ini our new products ini sebenarnya ada IELTS and TOEFL prediction. Gitu. Nah, untuk teacher, kita punya video kumpulan teacher training kita, itu nanti ada di satu landing page. Kemudian kita provide lesson plan in every unit. Ada AI speaking evaluators, grading, kemudian kita provide worksheet as well. Jadi kalau Miss merasa worksheet yang ada di buku itu kurang, nah Miss bisa ambil worksheet dari LMS, kemudian di print atau dikerjakan bareng-bareng muridnya. Gitu. Kita Kalau ada lesson plan-nya scheduling. tuh, kalau Ya, lesson gimana? plan-nya tuh sudah ada include dengan rubrik atau hanya langkah-langkahnya saja, langkah-langkah mengajarnya saja. Kalau lesson plan, kita langkah-langkah mengajar dan kunci jawaban Miss. Kalau rubrik itu sudah include di
um, di assessment sebenarnya. Jadi assessment kita itu assessment apa sih namanya? Classroom assessment kita sudah ada rubriknya. Nah, nanti Hmm. saya bisa tunjukkan juga. Jadi untuk rubrik kita pisahkan yes gitu. Hmm. Iya. Kemudian kita juga ada feedback generator untuk kalau misal di akhir um, semester Miss itu pengen memberi feedback murid-muridnya. Biasanya kan kalau kemarin kurikulum Merdeka kan harus ngasih personalized feedback ya satu-satu ke murid-muridnya. Nah, ini kita sudah sediakan dan ini otomatis gitu. Jadi Hmm. dari hasil muridnya kita sudah otomatis bisa lihat sejauh mana kemampuan bahasa Inggris muridnya, kemudian um, feedbacknya disesuaikan juga. Gitu. But kita percaya kalau guru itu yang paling tahu muridnya. Jadi feedbacknya adjustable, bisa di-adjust oleh Miss sendiri. Kalau Miss rasa kayaknya feedback dari Atlas kok kayaknya terlalu jahat gitu ya untuk anak-anak SD gitu, misal bisa dibuat lebih dipoles-poles bahasanya lebih bagus gitu. Kita juga punya anti cheating feature Miss. Jadi kalau misal Miss menggunakan assessment di LMS, Miss bisa mengaktifkan fitur ini. Jadi murid itu nggak bisa nyontek, nggak bisa buka tab baru gitu. Begitu. Nah, ini saya coba tunjukkan salah satu video untuk English. Guys, have you ever wondered how it would be like living in another country? Not really. But I guess living in Brazil would be awesome. Why is that? They have the best carnivals in the world. I really want to participate and feel the excitement. Oh, that sounds fun. I want to live in Russia. Most of my favorite ballet dancers are Russians. I could imagine myself enjoying a relaxing day every day there. Although there are no carnivals or famous ballerinas, it is my home. There are many beautiful islands, mountains, diverse cultures, and you guys. Ya, jadi itu sedikit cuplikan video, Miss. Jadi kita nggak cuma memperkenalkan culture dari luar Indonesia, tapi kita juga memperkenalkan yang ada di Indonesia. Nah, kalau Miss lihat, misal, aduh ini kayaknya bahasanya terlalu ini nih untuk murid saya, apalagi Miss ngajarnya kelas 1 sampai kelas 3 ya. Dan worry Miss, ini sebenarnya untuk kelas 6 SD. Jadi untuk kelas 1 sampai 3 tidak akan apa ya, sesulit ini gitu. Kita sesuaikan dengan levelnya juga. Oke. Ini untuk yang escalate ini sebenarnya. For the next activity, there is going to be a video you need to watch. After you watch the video, please Hi, guys. How are you guys doing? We're doing awesome. So, how was school break? I got to compete. Iya, mohon maaf saya pause ya, Miss ya. Jadi cuma melihatkan perbandingan tingkat kesulitannya dan juga ke apa ya, dan juga teorinya. Tadi di awal untuk yang English Escalate, it's still relevant to our life. Maksudnya masih sangat dekat dengan murid-murid tentang a place they want to live. Nah, semakin naik, semakin tinggi levelnya, kita juga buat temanya lebih challenging untuk student. Seperti ini temanya tentang konspirasi teori. Jadi biasanya untuk anak kelas SMA. Gitu. Nah, ini contoh teacher trainingnya, Miss. Jadi bisa diakses video-video
apa ya? Ini kumpulan webinar dan workshop dari Atlas gitu, Miss. Kemudian ini untuk contoh lecture videonya. Next, we're going to be learning about adjectives ending in ing and ed. First of all, let's revise quickly. What is an adjective? Adjectives are those words that describe a noun. They have the same form in singular and plural. Here are some things you should know about adjectives. 1. Adjectives come before a noun. For example, a big cat. Here, big is the adjective describing cat, which is a noun. Ya, Miss. Jadi untuk grammar biasanya kalau grammar memang cukup challenging ya, apalagi untuk ngajarin ke anak-anak. So we have this kind of video yang mana ada animasinya juga, jadi anak itu juga bayang, oh kalau adjective itu berarti yang seperti ini gitu. Begitu, Miss. Nah, ini contoh lesson plan-nya. Nanti bisa saya tunjukkan lebih jelas di LMS. Feature-nya tuh juga ada seperti objektifnya, kemudian warm-up activities kita ada, kemudian kalau untuk listening kita ada transcription-nya, kemudian ada answer key. Nah, ini worksheet-nya. Untuk yang SD itu bisa yang sebelah kiri. Jadi kita punya worksheet yang contohnya kayak gini, Miss. Ini bisa apa ya, dipotong-potong gitu sebagai tugas siswa. Kalau yang sebelah kanan ini untuk yang SMP SMA. So it's more of writing worksheet. Begitu. Nah, ini Classroom nanti saya jelaskan. Untuk gradebook nanti saya jelaskan saja di LMS. Nah, ini untuk sertifikatnya, Miss. So we have two certificates. The first one is certificate of achievement and the second one is certificate of completion. Nah, kalau yang achievement, kalau achievement itu berarti nanti mereka akan mendapatkan nilai masing-masing. Jadi dari vocabulary-nya nilainya berapa, grammar-nya berapa, di kuisnya mereka. Jadi tiap unit kita ada kuis. Kemudian kalau yang completion itu sebagai penanda mereka sudah kelar, sudah selesai dari unit 1 sampai 6 begitu. Nah, ini contoh our AI. Jadi kita punya AI feedback generator. Ini misalnya students-nya nilainya segini. Kemudian we have our own, you can generate comments based on this. Tapi bisa di-adjust seperti yang saya bilang tadi. Kemudian untuk writing, kita ada response writing-nya juga. Dan di sini seharusnya sudah ada rubriknya. Sudah ada. Enggak kelihatan. Oke. Sama seperti yang speaking. Jadi murid tinggal bicara, kemudian atau menulis, nanti result-nya langsung muncul. Jadi akan sangat memudahkan guru sehingga harus yang ngecek manual satu. Gitu. Nah, kemudian Atlas English Test ini free dan cuma 15 menit, Miss. Jadi Miss-Miss-nya boleh coba untuk mengetahui level CFR yang menggunakan. Jadi dari Miss, misal pengen tahu level CFR-nya Miss itu di angka berapa, boleh coba. It's only 15 menit gitu. Dan apabila Miss misalnya pengen tahu nih di awal semester, pengen tahu muridnya itu level CFR-nya berapa untuk memudahkan misalnya bikin lesson plan, bikin tugas, atau untuk memutuskan pakai buku Atlas yang mana gitu, bisa murid-muridnya diminta untuk mengerjakan Atlas English Test gitu, Miss. Jadi nanti Miss bisa tahu level CFR-nya murid-murid. Begitu. Nah, ini sebenarnya our new product ini tentang IELTS. So, if Miss-Miss-nya ingin lanjut studi ke luar negeri, misal, nah itu bisa pakai our IELTS prediction. Begitu. Okay, so this is the difference between our prediction test and others ya, seperti kayak lebih affordable, kemudian kita itu selalu fresh materinya, jadi kita nggak menggunakan soal-soal yang sudah lama, tapi kita buat baru ya, tapi disesuaikan dengan
disesuaikan dengan structure IELTS skill-nya. Dan juga ada tutorial IP. Nah, ini Atlas Teach seperti Kahoot. Jadi kalau Miss merasa butuh games di kelas, Miss bisa pakai ini. Atau mungkin dari Miss boleh tahu kalau di kelas itu murid-murid boleh bawa gadget nggak? Nggak boleh. Kalau Nggak ke boleh SD. ya. Kalau SD nggak boleh, oke. Jadi mungkin ini bisa dikerjakan bersama-sama, tapi dengan cara diucapkan, so they don't have to join. Hmm. Nah, ini sebenarnya lebih untuk ke tim kurikulum dan juga untuk kepala sekolah ya. Jadi ingin tahu seberapa seberapa efektif sih LMS Atlas, seberapa banyak yang menggunakan LMS gitu, Miss. Dan nilainya berapa? Perbandingan kelas 1A, 1B itu bagaimana nilainya bisa dilihat di sini. Begitu. Oke. I think, sorry, that's the last one. So, mungkin ini yang penting juga ya, Miss. Jadi, why Atlas is different from other books, whether it's local or international. Jadi, Atlas itu punya CFR level, but we also have kurikulum merdeka. So, we have both national and international curriculum. And we also have lesson plan yang mencangkup CP, TP, ATP. Dan juga untuk saat ini, kita belum upload di sistemnya, tapi saat ini kita sedang working on lesson plan yang ada 8 profil lulusan siswa yang deep learning itu, Miss. Kemudian untuk teacher book dan student book itu kita tidak pisahkan, Miss, jadi satu aja. Itu, Miss. We also have digital books, kemudian ada online grading as well, animated video, dan native video lecture. Begitu. Nah, jauh ini apakah ada yang ditanyakan dulu dari Miss-Miss nih? Untuk kan ini endingnya anak-anak ini kan sebenarnya kan checkpoint ya, Miss ya? Iya. Iya. Ada nggak di setiap stage itu kayak Cambridge like testnya, soal-soalnya gitu, Prof, atau enggak? Apakah memang harus Cambridge atau mungkin semacam other test that yang memang mirip seperti tes di Cambridge, Miss? Kalau kita kan di kelas 1 dan kelas 2 itu ada center Cambridge test. Kemudian sampai kelas 5 itu ada IPT, International Progression Test. Kemudian di kelas lainnya itu kan nanti ada checkpoint. Nah itu kan anak-anak itu kan dibiasakan, Miss, dibiasakan supaya mereka itu nanti nggak kaget ketika mereka nanti dapat dan lain sebagainya. Apakah ada buku, maksudnya provide buku nggak yang ada semacam itu? Latihan soal itu sebentar, saya coba share screen lagi. Boleh. Kalau buku yang terpisah yang dikhususkan untuk checkpoint, kita tidak ada, tapi kita adanya integrated in our book. So let me show you our LMS. Jadi contohnya ini ya, Miss ya. In every unit kita itu ada quiz. Jadi setelah satu unit selesai, itu murid bisa diminta untuk mengerjakan kuis. Ini bisa dikerjakan bareng-bareng gitu ya, Miss. Atau bisa juga dikerjakan sebagai tugas di rumah. Contohnya, we have to reading and listening. Nah, contohnya seperti ini, Miss. Nah, contohnya seperti ini. So, they can answer here. Bisa dikerjakan. Kemudian. Kalau misal sudah bisa disubmit. That's the reading. Kemudian jika ingin mengerjakan yang listening, itu kita juga ada. Hi, my name is Lulu.
Today, I'm gonna tell you about my body parts. I have 2 big ears and I have good hearing. I have 2 eyes and they are big. 28 teeth. Nah, oke. Kalau misal dari Miss-nya merasa audionya terlalu cepat, itu bisa di-adjust untuk ukurannya. Bisa dibuat lebih lambat atau misal terlalu lambat bisa dibuat lebih cepat. Begitu, Miss. Ini untuk quiz di setiap unit. Jadi kita pinginnya setiap unit itu mereka dilatih untuk mengerjakan soal yang multiple choice. Kemudian kita juga ada yang namanya classroom assessment, Miss. Coba saya tunjukkan. Classroom assessment. Okay, I have to make one. Jadi untuk classroom assessment itu biasanya at the end of semester. Nanti akan ada assessment. Nah, contoh soalnya seperti. Nah, untuk classroom assessment sebenarnya Miss jika memungkinkan itu bisa set schedule. Jadi muridnya mengerjakan di LMS dan juga bisa dikerjakan di rumah atau karena memang kalau di LMS membutuhkan gadget bisa di rumah. Kalau misal tidak mau di rumah, Miss bisa print soalnya. Itu Miss. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya aktifkan anti-cheating-nya. Kemudian coba saya tunjukkan soalnya seperti apa. Okay. Big sorry. Nah, yes. Iya. Nah, seperti ini kalau misal contoh soal di classroom assessment. Jadi kita ada 4, vocabulary, grammar, listening, and reading. Untuk di classroom assessment-nya. Begitu. Untuk bukunya itu berarti ada kayak apa latihan soal per elemen, maksudnya writing sendiri, reading sendiri, vocab sendiri, seperti itu. Ada per elemen Miss untuk bukunya. Oh ya, saya belum nunjukin bukunya nih. Mohon maaf. I'm so sorry, Miss. Wait a second. Saya tunjukkan di sini. Nah, ini untuk yang pre-A1 ya, Miss, saya tunjukkan. Iya. Jadi akan seperti ini bentuknya. Untuk fisiknya nanti kontennya sama, Miss. Jadi saya tunjukkan yang ini. Jadi di awal ada reading. Iya. We always start with reading and then listening, baru nanti speaking and then writing. Nah, kemudian di sini ada semacam exercise-nya untuk reading. Jadi matching. Kemudian setelah itu kita ada short text, masih in reading. Nih. Nah, kemudian ada mulai kita masuk ke writing. Writing-nya juga bukan yang menulis panjang, tapi we want to write seperti name atau tracing. Owl, Walter, gitu, Miss. Nah, giraffe, dan sebagainya. Nah, kemudian grammar, kita grammarnya we start with possessive, karena kita mau memperkenalkan semacam my ball, my book, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini sudah mulai ke grammar, kemudian ke writing. Ini adalah, jadi penjelasan, kemudian langsung tugas. Gitu. Iya. Kunci jawaban ada di LMS atau mohon maaf. Kunci jawaban ada di lesson plan atau kalau dari Miss-nya itu bisa mengecek kunci jawaban di LMS. Jadi untuk LMS untuk saat ini LMS-nya itu hanya Miss yang bisa lihat kunci jawabannya. Begitu. So for students at this moment kita buatnya murid belum bisa cek kunci jawaban karena we want the students to keep trying gitu, Miss. Jadi
Kalau salah, kita tunjukkan salahnya yang mana, but we want them to semacam actively thinking kenapa ini salah gitu, Miss. Itu untuk di LMS-nya. Nah, kemudian ada listening. Kalau di listening kita ada audionya. Ini bisa di play di kelas, kemudian murid disuruh mengerjakan diisi gitu. Ini spelling berarti ya, Miss ya. Kemudian vocabulary, gloves, shoes. Nah, seperti ini ada tracing juga like this. Kemudian untuk speaking, kita untuk awal speaking kita lebih ke greeting. Jadi good morning dan lain sebagainya. Kita tugasnya adalah talking to friends, begitu, Miss. Jadi lebih ke group work, very work ya. Nah, kemudian at the end kita ada writing yang mana we want them to trace, karena ini masih level pre-A1, jadi tracing, kemudian mereka, setelah tracing, mereka diminta untuk speak what they writing. Nah, nanti ini yang saya bilang creative space, jadi mereka bisa gambar their new friend, kemudian setelah creative space kita tuh punya review, Miss. Jadi reviewnya adalah kita ada reading, kemudian kita ada vocabulary, kita ada listening, grammar, dan juga speaking. Nah, kalau menurut Miss, quiz yang ada di LMS itu terlalu sulit, atau misal Miss tidak punya waktu, bisa assessing students dari sini, kemampuannya. Begitu, Miss. Iya. Ya, begitu, Miss, kurang lebih. Ada pertanyaan lagi, Miss? Itu kalau beli buku, Miss, buku itu dapat LMS atau LMS dibeli sendiri, buku sendiri? Buku itu udah include LMS, ya. Jadi tidak terpisah. Iya. Dan account juga kita yang buatkan, Miss. Jadi sekolah tidak perlu membuat account untuk murid-murid sendiri karena banyak kan ya, Miss, muridnya ya, Miss ya. Nah, ini jadi biasanya kami minta Miss untuk setor nama muridnya aja, nanti account-nya kita yang buatkan gitu, Miss. Jadi biasanya in the form dalam bentuk Excel. Itu yang kita yang buatkan. Iya. Untuk sampel bukunya, kira-kira harus beli buku atau gimana ya, Miss? Oh, itu Ya. saya serahkan ke Pak Fauzi. Bagaimana, Ya, Pak? Miss Farah. Miss Farah, Miss Lia. Nanti untuk sampel bukunya akan kami kirim ke Miss Farah. Termasuk LMS-nya yang buat versi student dan versi teacher akan saya buatkan juga. Nanti Miss bisa explore dari buku dan dari LMS-nya. Seperti itu. Jadi memang buku ini adalah buku karya anak bangsa, produk Indonesia, tetapi dari sisi kualitasnya itu tidak kalah dengan buku Cambridge yang ada sekarang dipakai oleh sekolah Al-Irsyad. Karena 2 tahun ini sudah kami buktikan, ternyata ada beberapa sekolah pengguna buku-buku Cambridge itu beralih ke buku Atlas kami gitu. Karena kami sudah melakukan research bukunya, baik yang level primary maupun secondary, itu sudah di-research dari berbagai macam buku yang ada sisi-sisi kekurangannya, itu dilengkapi oleh Atlas. Salah satunya seperti kayak kultur budaya, buku kami lebih mengedepankan kultur budaya Indonesia. Kemudian untuk di level SMP, SMA, buku kami lebih menonjolkan ada sisi Muslim edition-nya. Gitu. Kalau buku luar kan memang tidak ada pembedanya, semuanya sama. Seperti itu, Miss. Kemudian bukunya 1 tahun hanya 1, textbook dan workbook itu jadi 1, dan itu sudah di-bundling dengan LMS-nya anak-anak. Kalau untuk guru, itu kita support free, baik buku pegangannya maupun LMS-nya itu kita support untuk sejumlah guru. Ini kan, saya ini kan hanya koordinator ya, Mister ya. Ya, Terus saya ini harus ngomong dulu sama ketua harian ya, Mister ya. Betul, ya betul. Terus untuk kayak katalog
ada harganya itu apa punya Mister? Iya, kalau Katalog iya, itu harganya itu apakah Mister provide gitu? Kalau ya provide saya boleh boleh, minta. boleh. Iya, Nanti flyernya kami kirimkan terpisah. Kalau iya. harganya nanti kami buatkan juga terpisah. Oh, Kebetulan harganya itu mudah diingat, Miss. Jadi iya. dari mulai buku TK sampai SMA itu harganya Iya. cuma satu, 199.000. Oh, iya, iya, iya. Itu. Iya, iya. Dan nanti itu belum diskon kepada sekolah ya. Iya, iya, Mister. Gitu. Iya. Jadi mudah dihafal untuk harganya. Iya, iya, Mister. 200 kurang Nah, 1 ya, Mister ya. 200 kurang Kurang, Rp1.000. iya, kurang Rp1.000 ya, Mister. Iya, gitu. Itu Iya, semua dari iya, TK Mister. sampai SMA aja. Dari TK Nah, sampai SMA ada. ya, Oh, berarti kalau Miss kalau Farah, bukunya kalau sampelnya yang mau untuk unit SD atau ada SMP juga? sebenarnya saya ngajar di SMP juga ya, Mister ya. Cuman Oh, baik. di SMP ini kita masih belum, maksudnya masih belum ada gambaran gitu. Selama ini kita sih pakainya buku lokalan saja. Cuma memang mungkin ketua harian kami ini ada rencana mau ganti buku. Nah, saya Iya, itu pengennya sih memberitahu dulu ini katalognya seperti ini, harga bukunya baik. seperti ini, mungkin jadi bahan pertimbangan beliaunya. Karena kemarin kalau nggak salah waktu hari Selasa itu ada satu penerbit juga yang ke sini. Makanya Iya, itu saya minta ke Mr. Fauzi untuk iya, katalog sama harganya gitu loh, Mister. baik. Baik, nggak Nah, apa-apa. Nanti kami ya, kirimkan. supaya nanti pimpinan kami itu bisa memutuskan dan ada gambaran mana yang mau dipakai atau Iya, yang kan nanti saya akan menjelaskan juga seperti yang tadi Miss Atila jelaskan itu kan, Mister. iya. Iya, kayak gitu, Mister. Iya. Kalau yang di Iya, SMP pakai bukunya masih buku lokal, iya masih buku English lokal, ya. Mister. Oh, Iya, oke. masih buku lokal. Belum, Jadi belum, memang, belum iya, buku buku luar yang ya. seperti ini ya, belum buku luar. Cuma Hmm. yang kemarin itu terakhir waktu kami pelatihan dengan ketua harian itu, eh, kalau nggak salah kami itu ditawari buku yang user friendly yang bisa dibaca sama semuanya yang sekiranya mudah untuk SMP juga Iya. bisa. Kalau misalnya itu, ya Allah namanya apa sih itu yang wisata, yang Ah, menteri itu ada Mister pokoknya. Asta. Asta. Oh ya, Asta. Iya, Ya, ya itu baik. kami juga bilang seperti maksudnya pimpinan kami juga tahu tentang buku itu. Nah, Iya, kalau misalnya di sini juga tahu, mungkin nanti beliaunya bisa membandingkan atau bagaimana, saya juga saya serahkan ke pimpinan saya lah, Mister iya, gitu. baik. Termasuk Iya, nanti salah Mister. satunya ada PPT comparison antara buku lokal, buku luar, dan di tengah-tengahnya buku atlas yang tadi Miss Antila Iya, perlihatkan. Itu juga akan iya. saya share karena itu Oh poin iya, penting iya, untuk Mister. sekolah memutuskan. Karena Iya, di beberapa titik itu Asta juga bisa tuh kami ganti-gantiin dengan bukunya English Atlas gitu. Karena memang menarik sih. Jadi bukunya memang agak unik. Ini bisa mengcover buku yang pengguna buku lokal sebelumnya maupun sekolah-sekolah yang memang pakai bukunya dari Pearson iya, gitu. iya, iya, Itu Mister. bisa. Nah, itu Iya. kayak yang barusan ini disampaikan sama beberapa poin-poin yang sudah kami research, apa Iya, yang ada di buku luar dan apa yang ada di buku lokal, dan kami lokal. coba untuk melengkapi dari kekurangan masing-masing Iya, bagiannya itu, apakah yang di lokal, apakah yang di luar gitu. iya, iya, Mister. Nah, kemudian Ya, kalau yang Mister. seperti yang video native lecture itu kan di kami itu sudah sangat membantu. Jadi nanti anak-anak terbiasa buat mendengarkan dari suara native speaker-nya. Iya, Mister. Ya, begitu. Iya, Nah, baik. nanti coba saya kirimkan beberapa Iya. bahan-bahan pertimbangan ke Miss Farah ya. Iya, iya, Mister. Apakah Mm-mm. ini ada batasan ya, Mister ya? Misal, ini cuma misal saja ya, Mister ya. Cuma Iya, misal saja. Misal kami ini misal pimpinan kami mau coba di satu kelas ya, Mister ya. Belinya iya, itu 21 buku, Mister. Misal, katakanlah iya. 21 buku. Baik. Apakah LMS ini tetap dikasih atau tidak, Mister? Ya, tetap. Jadi patokan kami itu adalah buku yang diadopsi oleh sekolah. Itu yang kami support LMS-nya kepada sekolah Oh, I maupun untuk see. anak-anak Iya, iya, gitu. iya. Dan Jadi nanti kami misalnya, akan terus nanti akan bantu
untuk Hmm. penggunaan LMS-nya kepada teachers gitu. Nanti kita bisa Hmm. melakukan pelatihan dengan cara Zoom untuk penggunaan Hmm. LMS-nya. Itu pasti akan kami kawalin. Iya, Kemudian iya. nanti kita coba bikinkan grup WA sementara Iya, untuk memonitor sampai sejauh mana guru sudah iya, pasti iya. menggunakan LMS-nya. Jadi kita kawalin terus. Jadi kalau saya bisa gambarkan seperti ini ya, Mister ya. Misal kita beli buku yang zero A0 itu ya, Ya, Mister ya. Nanti LMS-nya ya, dapat yang A0 seperti itu ya, Mister ya. Kemudian dibuatkan setor nama murid sejumlah nama murid 21 itu. Ya, Mister ya. Gitu ya, Mister. Benar? iya, Oh iya, begitu. benar. Ya, ya siap. Nanti Betul, saya akan betul. sampaikan Nanti juga ini, tinggal Mister. kami yang Iya, create iya. akunnya. Ya, Mister nanti. Gitu. Ya, nanti Nah, kami akan nanti sampaikan. anak-anak bisa mengerjakan LMS-nya, misalkan nggak cukup waktu atau anak tidak diperkenankan di Hmm. sekolah, di rumah bisa Hmm. sama orang tuanya, Hmm. daripada mereka Hmm. buka-buka handphone yang Iya, TikTok atau apa. Nah, itu coba iya, mereka iya. bisa belajar dari aplikasi LMS-nya ini. Iya, iya, Mister. Gitu. Baik, Mister. Siap. Iya. Iya, Mister. Saya butuh itu ya, Mister ya. Saya butuh Ya, siap. katalog beserta bukunya ya, Mister ya. Nanti Ya, semuanya. Yang ini juga, Mister. Why is Atlas the deal choice for your school ini, Mister ya? iya. Nanti saya Iya, kirimkan juga ini iya, materi PPT yang potongannya iya, ini. iya, iya, Mister. Mm-mm. Baik. Ini kalau sudah selesai atlasnya, saya mau nanya sedikit mengenai math-nya sama science-nya, Iya, Farah. iya, Mister. Nah, jadi seperti yang saya pernah sounding ke Miss Farah, kami Hmm. ini dari PT Kido Mustika Pratama yang mengadakan workshop di Surabaya kemarin itu ya. Iya, Dan ternyata kan Miss Farah sudah memakai buku iya. Primary Math Science dan Star dan Science dari ya, Star Publishing, tapi iya, melalui Periplus. Periplus. Ya, namun memang dari beberapa sisi Periplus mengabaikan semua urusannya yang harusnya menjadi haknya sekolah. Iya, 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 Mister. Dan alhamdulillah saya coba untuk backup, saya coba untuk penuhin supaya sekolah saya bisa menjamin apa yang menjadi Iya, haknya sekolah sudah harusnya didapat gitu. iya, Nah, nanti iya. insya Allah tahun depan untuk teacher's guide buku fisiknya akan saya kirimkan ke Miss Farah. Oh Karena iya, memang siap. itu memang belum dicetak, tapi bentuknya Hmm. masih di e-book. Nah, nanti Oh iya, insya Allah ke Mister. depannya akan saya coba kirimkan ke Miss Farah. Iya. Nanti tinggal ke depannya untuk pelajaran depan, Miss Farah boleh memutuskan nih, apakah nyaman dengan Terus, kami, apakah ya, mau tetap dengan Periplus iya, gitu. iya, iya, siap, Gitu, siap, Mister. silakan aja. Saya coba untuk yang Siap. penting, karena misinya dari startup adalah sekolah yang sudah adopsi dari manapun sumbernya mereka harus dapatkan akun LMS-nya. Dan Oh, alhamdulillahnya tahun 2025 ini Kido Mustika Pratama kami ditunjuk sebagai eksklusif sole distributor di Indonesia. Jadi sudah tidak ada lagi Mentari ngambil buku ke startup, Periplus ngambil buku ke startup, tapi mereka semua harus ngambilnya ke Kido, ke kami di Jakarta. Jadi kami oh, bisa monitor nih semua yang ngambil buku startup melalui agen-agen kami, mereka harus dipastikan semuanya bisa mendapatkan akun e-booknya seperti itu. baik, siap, 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 Gitu, Mister. Miss Farah. Ya, ini sepertinya ini baru, Mister. Kalau yang ini saya belum Ya, nyampaikan ke pimpinan sama sekali, Mister. Soalnya kan ya. kita tahunya nomor itu yang kebetulan dikasih sama salah satu guru di SD Lab Universitas Negeri Malang, Mister. Oh ya. Jadi kami menghubungi nomor tersebut karena kami memang buta Oh awalnya, nggak tahu gitu, ya. Mister. Ya Ya, kami baik. hubungi ternyata seperti itu. Ya, Iya, iya. alhamdulillah Siap, sekarang sudah ketemu siap. sama Iya, yang alhamdulillah. tepat. Iya, Nanti kami akan support terus, kami akan backup terus untuk sekolah iya, Mister. Al-Irsyad Jember. Gitu. Memang dari awal saya sudah coba korek-korek, tapi saya masih tetap coba keep dulu. Yang penting saya dapatkan informasi dulu dari Mas Farah. Oh, ternyata jalan ceritanya seperti ini, baru saya sudah paham. Iya, iya, Mister. Siap, Mister. Siap, Mister. Saya tunggu ya, Mister ya. Ya, Miss Farah. Saya tunggu, Mister. Insya Allah Ya, sih, ya Insya Allah cukup, Mister. Kalau cukup dari ya. kami, ya informasi yang sudah kami dapatkan, alhamdulillah kita sudah terbuka lah wawasan kita. Ya. Tadi kita nggak tahu, akhirnya sekarang jadi tahu, Mister.
Ya, alurnya untuk beli buku yang Starpub yang science dan math-nya itu, Mister. ya, betul. Tinggal yang Kemudian bahasa, kalau yang tinggal yang Inggris bahasa. juga, Iya, yang Inggris tinggal. juga saya ada Iya, sekolah iya. tuh yang dia sekolah SPK, dia sekolah Cambridge Curriculum, dan sebelumnya dia pakai Pearson Edexcel. Iya. Nah, tahun ini mereka ganti buku ke buku Atlas, gitu. Artinya memang secara konten buku ini sesuai dengan kebutuhannya mereka dan cocok buat marketnya di Indonesia. Ya, Mister. Gitu. Iya. Cuman kan kalau dari awal saya bilang ke Miss Farah, ini bukunya lokal, mungkin nanti agak-agak kurang begitu. Makanya saya coba, yang penting zoom aja dulu supaya tahu dulu Iya. nanti seperti apa gitu. Iya. Iya, 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 Baik. Mister. Iya. Kalau saya Baik, sih Miss lebih Farah. tertarik ke Hah? buku Zero E-nya itu, Mister. Oh Kalau iya. saya lebih tertarik ke buku Zero E-nya. Iya. Oh ya, alhamdulillah. Memang harus Iya. mulainya bisa step by step bisa. Iya, iya, Mister. Nah, Iya, Mister. Insya Allah kalau dari saya sih, alhamdulillah informasi yang disampaikan sudah jelas, Mister. ya, baik, Semuanya sudah baik. clear. Nanti tinggal saya yang akan menyampaikan ke ketua harian saya. Ya, Kemudian nanti apa informasi lebih lanjutnya saya nanti sampaikan ke Mister. Gitu sih, ya, Mister. baik. Iya. Kalau sudah selesai, mungkin kita bisa akhiri. Miss Iya. Farah. Ini mohon maaf suara saya lagi kurang Iya, iya, enak nggak nih. apa-apa, Mister. Iya, nggak apa-apa, Mister. Iya. Baik, Iya. terima kasih kalau gitu Miss Farah atas waktu dan Iya, terima kesempatannya. kasih sama-sama, Miss Mister. Lia, terima kasih. Insya Allah nanti di lain waktu bisa jumpa dan saya coba akan terus Iya. backup sekolah Al Irsyad Jember. Iya, Mister. Ya, baik dari kami Iya. terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama, Kami Mister. pamit undur diri. Iya. Terima kasih Miss Antila dan teman-teman. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.